Dan kalau kita mau mengambil contoh yang paling nyata tentang bagaimana Islam datang dengan penuh kedamaian, Islam datang dengan penuh penerimaan yang legowo, lilo. Itulah dakwah masuknya Islam ke Nusantara. Dulu ketika belajar sejarah, kita biasanya diajari teori Profesor Christian Snoek Hurgronje yang menyebutkan kepada kita masuknya Islam ke Indonesia diperkirakan pada akhir abad ke-13 Masehi dengan ditemukannya bukti tentang kerajaan Samudra Pasai berupa nisan raja-rajanya, dan raja pertamanya bernama Sultan Malikus Saleh. Datangnya Islam ini melalui Gujarat, India, ditengarai dengan persamaan antara nisan-nisan di Pasai dengan nisan-nisan yang terdapat di Gujarat, India. Karena dulu saya masih kecil, ya ming mantro, ora paham. Tapi begitu kita gede sedikit, kita menyadari betapa lemahnya teori yang disebut sebagai teori Gujarat ini. Satu, masuknya Islam abad 13 dibuktikan dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Ada enggak baru masuk sudah langsung bisa bikin kerajaan? Ya enggak ada. Baru masuk kok langsung bikin kerajaan. Pasti sudah melalui proses yang panjang sampai bisa membangun satu masyarakat yang solid, lalu kemudian mendirikan sebuah kerajaan yang mapan dengan administrasi yang teratur. Itu pasti sudah melalui proses yang panjang sebelum bisa jadi kerajaan. Dan Samudra Pasai sebagai kerajaan pertama ini datanya menjadi semakin dipertanyakan, karena kalau Samudra Pasai nisannya berangka tahun 1296 misalnya, dianggap akhir abad 13 baru masuk Islam ke sana. Di Ternate, Baab Mas Hurmalamo, raja pertama yang beragama Islam, sudah bertahta sejak tahun 1041. Dan Ternate itu bukan di ujung barat Sumatera yang dekat, tapi di timur Nusantara. Raja Ternate pertama yang beragama Islam namanya Baab Mas Hurmalamo, itu tahun 1041 sudah bertahta, dan dalam riwayat keluarga Kesultanan Ternate disebutkan asal beliau dari Baghdad pada masa Daulah Abbasiyah. Tetangga Ternate namanya Tidore, dan raja muslim pertama di Tidore namanya Kolano Muhammad Naqi, itu sudah bertahta juga di tahun 1200 awal atau malah 1180. 120 tahun sebelum Samudra Pasai. Yang tadi Ternate 200 tahun sebelum Samudra Pasai. Sebagaimana juga Gaus Abdurrahman yang menurunkan datu-datu penjanggik raja-raja di Lombok, itu sudah tiba di Lombok di tahun 1210 untuk berdakwah. Jadi teori Gujarat bahwa pertama Islam masuk abad 13 runtuh di situ. Yang kedua, bantahannya lebih mudah lagi. Kok bisa-bisanya disebut dia datang Islamnya melalui Gujarat hanya karena persamaan nisan? Kalau Islamnya melalui jalur itu, seharusnya mazhab fikihnya sama. Di Gujarat mazhab fikihnya Hanafi. Di Samudra Pasai seperti laporan Ibnu Batutah tahun 1320, ketika pemerintahan Sultan Malikud Dhahir, semua amaliyahnya mazhab Syafi'i. Berarti mu'alim-mu'alim Islam, guru-guru agama Islam di Samudra Pasai bukan dari Gujarat,
Mereka belajarnya mazhab Syafi'i yang waktu itu sangat kuat di Mesir dan Suriah. Karena ada dua daulah atau kesultanan sepanjang sejarah Islam yang menjadikan mazhab Syafi'i sebagai mazhab resmi negara. Yang pertama Daulah Ayyubiyah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan keturunannya. Yang kedua Daulah Mamluk, dimulai dari Sultan Saifuddin Mudzaffar Qutus dan kolega-koleganya. Itu bermadhab Syafi'i. Karena Saifuddin Mudzaffar Qutus itu murid dari Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam Asy-Syafi'i, Sultanul Ulama fi zamanihi. Disebut sebagai sultannya ulama pada zamannya. Jadi di sini teori Gujarat runtuh.